Halo sahabat Cek Faktaid, selamat datang kembali di kanal yang menyajikan berita dan fakta seputar dunia olahraga dengan data yang jelas, tanpa sensasi, dan tentu saja dengan gaya khas kami tajam, jujur, dan apa adanya. Hari ini kita akan membahas sosok pemain sepak bola yang belakangan ini tengah menjadi pusat perhatian publik Indonesia. Seorang pemain muda yang tak hanya dikenal karena kemampuan bermain bolanya yang menawan, tapi juga karena kepribadiannya yang kalem, rendah hati, dan wajahnya yang bikin banyak penggemar bola perempuan jatuh hati. Ya, dia adalah Neisen Chuan, pemain naturalisasi keturunan Indonesia yang kini menjadi bagian penting dari skuad tim nasional Indonesia. Namanya mulai bersinar sejak tampil gemilang di Piala Asia U23 2024, dan kini ia bersiap melangkah lebih jauh bersama Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Namun di balik popularitasnya, ada perjalanan panjang yang penuh kerja keras, cedera, keteguhan hati, dan keputusan besar untuk meninggalkan kenyamanan di Eropa demi membela tanah air leluhurnya. Dalam video kali ini, Cek Fakta akan mengupas tuntas siapa sebenarnya Neisen Chuan dari masa kecilnya di Rotterdam, perjalanan karirnya di Eropa, hingga kisahnya memilih membela merah putih. Siapkan tempat duduk yang nyaman, karena kisah ini akan membuat kita memahami arti sebenarnya dari dedikasi dan cinta tanah air. Neisen Noel Romeo Chuan, atau yang akrab disapa Neisen, lahir pada 22 Desember tahun 2001 di Rotterdam, Belanda. Ia tumbuh di lingkungan urban yang multikultural, di mana sepak bola adalah bagian dari budaya sehari-hari. Di Rotterdam, anak-anak sejak kecil sudah terbiasa bermain bola di jalanan, di taman, di gang sempit, bahkan di halaman sekolah. Dan dari lingkungan seperti itulah, bakat Neisen mulai terlihat sejak dini. Meski lahir dan besar di Belanda, Neisen memiliki darah Indonesia yang mengalir dari kakeknya. Kakek dari pihak ibu berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Hubungan itu membuat Neisen tumbuh dengan identitas ganda seorang Belanda tulen dalam keseharian, tapi menyimpan rasa ingin tahu dan kebanggaan terhadap akar Indonesianya. Ia sering mendengar cerita tentang Indonesia dari ibunya, terutama tentang Semarang yang hangat dan ramah. Cerita-cerita kecil itu kemudian tertanam dalam hati Neisen dan menjadi bagian dari jati dirinya. Neisen mulai bermain sepak bola secara serius ketika bergabung dengan Akademi Excelsior Rotterdam di usia 6 tahun. Klub kecil ini dikenal sebagai penghasil pemain muda berkualitas di Belanda. Di akademi itu, Neisen belajar teknik dasar, disiplin, dan taktik modern yang menjadi fondasi sepak bola Belanda. Para pelatih melihat sesuatu yang berbeda dari anak kecil ini. Ia bukan pemain yang suka pamer atau emosional. Tapi setiap kali bola ada di kakinya, permainan menjadi tenang dan teratur. Sejak kecil, Neisen sudah menunjukkan karakter seorang pemimpin di lini belakang. Perjalanan profesionalnya dimulai pada tahun 2019 ketika Excelsior memberinya kontrak profesional pertama. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Di tahun yang sama, Neisen sempat mengalami cedera lutut parah yang membuatnya absen lama dari lapangan. Bagi pemain muda, cedera seperti itu bisa menjadi mimpi buruk, tapi Neisen tak menyerah. Ia menjalani rehabilitasi dengan disiplin tinggi, mengikuti program latihan khusus, bahkan belajar tentang biomekanik tubuh agar lebih memahami cara melindungi dirinya dari cedera. Setelah pulih, ia kembali ke tim utama dengan semangat baru, dan kerja keras itu membuahkan hasil. Musim 2022 menjadi momen kebangkitan Neisen. Ia tampil luar biasa di Eredivisie, Liga Utama Belanda, dan dinobatkan sebagai talent of the month pada bulan September tahun 2022. Media Belanda mulai menulis tentangnya, menyebut Neisen sebagai bek modern bukan hanya kuat bertahan, tapi juga pintar membangun serangan dari belakang. Ia sering menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah, mengirim umpan-umpan panjang akurat yang menjadi awal dari gol timnya. Ketika performanya semakin meningkat, tawaran datang dari luar negeri. Pada musim panas tahun 2023, klub Swansea City dari Championship Inggris resmi merekrut Neisen. Kepindahan ini dianggap sebagai langkah besar dalam kariernya. Bermain di Inggris adalah impian banyak pemain muda Eropa. Tapi, sekali lagi, jalannya tidak langsung mulus.
Ia harus beradaptasi dengan intensitas tinggi dan gaya permainan fisikal khas Inggris. Nason belum banyak mendapat kesempatan bermain di Swansea, tapi pelatih menilai ia memiliki potensi besar untuk berkembang. Untuk memberinya kesempatan bermain lebih banyak, Swansea kemudian meminjamkannya ke klub AS Heerenveen yang bermain di Eredivisie Belanda. Disinilah Nason mulai mendapatkan kepercayaan diri kembali. Ia tampil konsisten sebagai bek kiri dan kadang ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Dengan tinggi badan 183 cm dan kecepatan yang baik, ia sering mematahkan serangan lawan dan membantu tim membangun serangan balik cepat. Para analis di Belanda memuji ketenangan dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Namun, yang membuat kisah Nason menjadi istimewa bukan hanya perjalanan karir klubnya, melainkan keputusannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 2023, ketika Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) tengah aktif memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain keturunan, nama Nason muncul sebagai salah satu kandidat. Melalui komunikasi intens antara PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan keluarga Nason, akhirnya proses naturalisasi pun dimulai. Nason menjalani semua tahapan administratif dan wawancara tanpa keraguan. Ia tahu keputusan itu bukan hanya tentang karier, tapi juga tentang jati diri. Pada 11 Maret tahun 2024, Nason Chuan resmi menjadi warga negara Indonesia. Momen itu disambut dengan penuh kebanggaan oleh publik tanah air. Dalam wawancara perdananya setelah pengesahan kewarganegaraan, Nason berkata dengan tenang namun penuh makna, "Saya tahu ini bukan keputusan kecil, tapi saya bangga bisa mengenakan jersey merah putih. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang keluarga saya, tentang akar saya." Kata-kata sederhana itu membuat banyak orang terharu. Ia bukan pemain yang memilih Indonesia karena peluang bermain lebih besar, tapi karena ia benar-benar merasa punya ikatan emosional dengan tanah air kakeknya. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Di turnamen itu, Nason tampil menonjol. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pemain naturalisasi yang sekadar menambah kuota, tetapi benar-benar bagian penting dari strategi permainan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu kerap menempatkan Nason di posisi yang berbeda-beda, kadang sebagai bek kiri, kadang sebagai gelandang bertahan. Kemampuannya membaca situasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim membuatnya menjadi aset berharga. Saat laga menegangkan melawan Korea Selatan U23, Nason tampil luar biasa. Ia memblokir beberapa peluang berbahaya, memimpin garis pertahanan dengan tenang, dan menjadi bagian dari sejarah ketika Indonesia untuk pertama kalinya menembus semifinal Piala Asia U23. Sejak itu, namanya mulai dikenal luas di Indonesia. Fans menjulukinya Mas Nason dan wajahnya sering menghiasi media sosial. Tapi di balik popularitas itu, Nason tetap rendah hati. Ia jarang memposting hal-hal pribadi di akun Instagramnya, @NasonJohn. Ia lebih suka membagikan foto latihan, momen kebersamaan tim, dan pesan-pesan sederhana seperti ucapan terima kasih atau semangat untuk supporter. Dalam salah satu wawancara, ia berkata, "Saya tidak mau dikenal karena wajah saya ingin dikenal karena kerja keras saya di lapangan." Gaya bermain Nason mencerminkan sepak bola modern. Ia bukan tipe bek yang hanya menendang bola jauh tanpa arah. Ia suka membangun serangan dari belakang, memberikan umpan-umpan progresif, dan mendukung serangan sayap. Ia juga punya kemampuan membaca arah bola dan memotong umpan lawan dengan timing yang tepat. Kombinasi fisik, teknik, dan kecerdasan taktik membuatnya menjadi pemain serbaguna. Pelatih Shin Tae-yong bahkan pernah menyebut Nason sebagai pemain yang punya visi permainan seperti pemain Eropa, tapi punya semangat juang seperti pemain Asia. Kombinasi yang langka. Kini, Nason bermain untuk klub Willem II yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Eredivisie. Di klub ini, ia mendapatkan jam bermain reguler dan posisi utama. Performanya terus meningkat, dan ia tampak semakin matang sebagai pemain. Di lapangan, ia bukan hanya bek, tapi juga pengatur ritme permainan dari belakang. Dan kini, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat, nama Nason kembali menjadi sorotan. Ia dipastikan akan menjadi bagian dari skuad utama Indonesia.
Pertandingan pertama Indonesia akan digelar pada Kamis, 9 Oktober tahun 2025, menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi generasi baru Garuda yang diisi pemain-pemain muda seperti Neisen, Marcelino Ferdinand, Ever Jenner, dan Rafael Struijk. Bagi Shin Tae-yang, kehadiran Neisen sangat penting. Ia adalah pemain yang bisa menjaga keseimbangan antara pertahanan dan transisi serangan. Dalam pola permainan cepat ala Korea yang diusung Shin, Neisen berperan sebagai jembatan antara lini belakang dan tengah. Di tengah sorotan publik dan tekanan besar, Neisen tetap tampil kalem. Dalam berbagai wawancara, ia selalu menekankan pentingnya fokus dan kerja keras. Ia bahkan punya prinsip hidup sederhana. Kamu bisa kehilangan segalanya dalam sepak bola, tapi jangan pernah kehilangan kerja keras. Ia tahu karier sepak bola bisa berputar cepat. Cedera, kesalahan, atau tekanan publik bisa datang kapan saja. Karena itu, Neisen selalu berusaha menikmati setiap pertandingan tanpa kehilangan semangat untuk terus belajar. Ketenangan dan kedewasaan Neisen juga terlihat dari cara ia berinteraksi dengan pemain lain. Ia tidak banyak bicara di lapangan, tapi selalu memberi contoh lewat tindakan. Ia menghormati pelatih dan senior, tapi juga menjadi panutan bagi pemain muda lain dengan sikap profesionalismenya. Kini, banyak pengamat sepak bola Indonesia melihat Neisen sebagai bagian dari fondasi masa depan timnas. Ia masih berusia 22 tahun, usia emas untuk berkembang. Jika terus diberi kesempatan bermain dan pengalaman internasional, Neisen bisa menjadi salah satu bek kiri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dalam konteks lebih luas, kehadiran Neisen juga menandai era baru sepak bola Indonesia. Era di mana pemain-pemain keturunan dan lokal bergabung menjadi satu kekuatan yang solid. Neisen bukan hanya membawa teknik dan pengalaman Eropa, tapi juga semangat baru bagi Garuda. Dan bagi banyak penggemar, Neisen lebih dari sekadar pemain bola. Ia adalah simbol generasi baru muda, tenang, berkarakter, dan mencintai tanah air dengan cara yang nyata, lewat pengorbanan dan perjuangan di lapangan. Dengan semua perjalanan itu, kita bisa belajar satu hal. Nasionalisme bukan hanya tentang tempat lahir, tapi tentang komitmen dan rasa memiliki. Neisen Chuon lahir di Rotterdam, tumbuh di sistem sepak bola Belanda, tapi kini berjuang untuk membawa bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Sahabat Cek Fakta, kisah Neisen Chuon adalah potret nyata tentang kerja keras, kesetiaan, dan pilihan untuk kembali pada akar. Dari jalanan Rotterdam hingga stadion megah tempat Garuda berlaga, ia menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa tumbuh di mana saja bahkan jauh dari tanah kelahiran. Kini, Indonesia punya Neisen, seorang pemain muda yang bermain bukan hanya untuk nama besar, tapi untuk kebanggaan bangsa. Ia membuktikan bahwa menjadi bagian dari Indonesia bukan sekadar soal paspor, tapi tentang hati yang memilih untuk berjuang bersama. Bagaimana menurut kamu? Apakah Neisen Chuon bisa menjadi andalan jangka panjang di lini pertahanan Garuda dan membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan analisa dan fakta menarik lainnya seputar dunia olahraga hanya di Cek Fakta, tempat di mana berita tak sekadar disampaikan, tapi dibedah dan dikonfirmasi dengan data. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas, salam fakta.